Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, senang rasanya kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Minggu 6 September 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Bionius Hendy OFM Cup langsung dari Sydney, Australia. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para sahabat pendengar setia Daily Fresh Juice. Senang sekali rasanya kita bisa bersua kembali pada hari ini, hari Minggu biasa yang ke-23 menurut kalender liturgi gereja. Pada hari ini kita hendak merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Marilah kita simak dan renungkan bersama. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, para sahabat setia Daily Fresh Juice, ketika Matius menuliskan Injilnya, dia berhadapan dengan kompleksitas dalam komunitas Kristen pada waktu itu. Adanya disharmoni antara perbedaan paham, khususnya antara orang-orang Yahudi pengikut Kristus dan orang-orang dari agama Yahudi asli. Bahkan mungkin juga sudah ada persoalan antara Yahudi dan non-Yahudi pada saat itu. Dalam hal ini, Matius ingin menjaga harmonisasi di antara anggota komunitasnya tanpa kehilangan identitas dan integritasnya. Dalam Injilnya, Matius mencatat bahwa Tuhan Yesus menawarkan 3 strategi dalam penanganan sebuah konflik. Yang pertama, kedua pihak yang berselisih paham kiranya bisa menyelesaikan persoalannya secara pribadi, muka demi muka. Yang kedua, jika hal ini tidak berhasil, maka pihak ketiga bisa dihadirkan dalam menolong penyelesaian perselisihan tersebut. Dan yang ketiga, jika semua jalan ternyata buntu, maka persoalan tersebut bisa dibawa di hadapan publik atau umat. Dalam hal ini Matius menggunakan kata Yunani ekklesia yang berarti gereja. Jadi, jika semua jalan buntu, maka persoalan tersebut mesti dibawa di hadapan umat. Nah, pelajaran apakah yang bisa kita petik dari perikop ini? Paling tidak, ada 2 pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama adalah cinta kasih harus menjadi prioritas di atas segalanya, entah sesulit apapun sebuah persoalan.
Dalam hal ini, semangat kesabaran dan pengampunan mesti diutamakan di atas segalanya. Itulah sebabnya pada perikop selanjutnya dalam Matius bab 18 ayat 22, Tuhan Yesus bersabda kepada Petrus bahwa pengampunan mesti diberikan bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya, berikanlah pengampunanmu secara tak terbatas. Pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bahwa seluruh anggota komunitas mesti terlibat secara aktif dalam mengusahakan kebaikan bersama. Dalam pengertian ini, jika salah satu anggota tersesat, yang lain juga harus bertanggung jawab untuk membawanya kembali. Itulah sebabnya dalam Injil Lukas 15 ayat 10, Tuhan Yesus menegaskan bahwa akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Singkatnya, keselamatan satu pribadi merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, kesimpulan dari dua pelajaran hari ini adalah, sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita semua dipanggil untuk mengusahakan cinta kasih di dalam kehidupan kita, entah sesulit apapun tantangannya. Kemampuan untuk mencintai secara tulus, meskipun kadang dilukai, adalah sebuah keutamaan Kristiani. Seperti Yesus, Putra Allah, yang bersedia datang ke dalam dunia dan rela menderita di kayu salib karena cintanya bagi manusia, kita pun dipanggil untuk meneladaninya, siap berkorban demi cinta. Keberanian untuk berkorban demi cinta akan menjadi sebuah keutamaan jika kita sanggup melihat bahwa setiap pribadi itu berharga di hadapan Allah. Selagi seorang pribadi itu masih bernafas, dia berharga di mata Allah. Dan karenanya semestinya juga berharga di mata kita. Hargailah pribadi tersebut apa adanya. Kemampuan untuk menghargai setiap pribadi akan mendorong kita bukan untuk cepat menghakimi, melainkan untuk menuntunnya kembali ke jalan yang benar jika dia memang salah jalan. Oleh sebab itu, para saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita membuka hati kita lebar-lebar untuk senantiasa bersedia memberikan kesempatan bagi sesama untuk memperbaiki diri. Ingat, kemampuan untuk mencintai secara tulus meskipun terluka adalah inti teladan Kristus sendiri yang telah menyerahkan dirinya untuk dipaku di kayu salib. Maka mari kita belajar hari ini dari keteladanan agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 6 September 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Pionius Hendy OFM Cup untuk renungannya pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Renungan Daily Fresh Juice dengan alamat youtube.com/salam Fresh Juice. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.